Anda kembali di Anju Sore pemirsa, seorang pengendara motor kritis akibat menabrak pohon di Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu pagi. Diduga korban dalam kondisi mengantuk dan tidak bisa menguasai kendaraan. Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu pagi dikejutkan dengan tubuh seorang pengendara motor tergeletak kritis di pinggir jalan. Korban diduga mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon di lokasi. Menurut saksi di lokasi kejadian, korban diduga dalam kondisi mengantuk dan tidak bisa menguasai kendaraan saat mobil di depannya berputar dari arah berlawanan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi korban. Dia naik motor, awalnya pelan, cuma tiba-tiba ngegas kenceng. Oh gitu. Brosot ke sini nabrak pohon, motornya mental kemana, orangnya beda arah. Dengan dibantu warga, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara motor korban diamankan polisi ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, praktik jual beli bayi terbongkar di Kota Manado, Sulawesi Utara. Seorang dukun beranak telah menjual 3 bayi, 2 diantaranya dari ibu yang sama. Inilah bayi yang menjadi korban perdagangan di Manado, Sulawesi Utara. Saat ini, bayi dan ibunya dalam perlindungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, bayi yang dijual dukun beranak ditemukan polisi pekan lalu di wilayah Minahasa Utara. Ibu bayi berinisial M merupakan wanita berusia 20 tahun yang sudah 2 kali bayinya dijual. M tak bisa membayar persalinan sehingga dukun beranak menjual bayinya kepada orang lain. Anak pertama dijual 1 juta, namun korban hanya diberi uang Rp50.000 oleh pelaku. Sedangkan anak kedua dijual Rp2 juta dan korban diberi uang Rp1 juta. Anak pertama laki-laki dia cuma kasih 50, baru dapat doi orang anak sepanjang 1 juta. Untuk yang pertama yang laki-laki itu dia? Ada di Malaysia. Oh iya. Dia orang yang beli itu? Iya, kurang lebih 1 juta. Kalau ini 2 juta. Oh ya. Dukun beranak yang menjual bayi telah ditangkap polisi. Penjual bayi merupakan dukun beranak yang membantu persalinan. Polisi mengungkap sudah 3 kali tersangka menjual bayi sejak tahun 2020. Kita kenal biasanya kalau di kampung-kampung itu ya semacam dukun beranak atau apa. Jadi dia membantu proses persalinan. Nah inilah ketika ada ibu, ya ada korban yang tidak mampu membayar proses persalinan tersebut, kemudian diperjualbelikan anak hasil proses persalinan ya kepada orang lain tentunya yang membutuhkan. Tersangka ditahan polisi dan dijerat dengan pasal perlindungan anak atau pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 3 hingga 15 tahun penjara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kemana saja dukun beranak menjual bayi-bayi yang baru dilahirkan di Manado, Sulawesi Utara, dan bagaimana tersangka memberitahu kepada korban yang bayinya dijual? Bergabung bersama kami Kasubdit 4 Ditreskrim Polda Sulawesi Utara. Ada Kompol Farli Astefanus Rewur dan salah seorang ibu yang menjadi korban kejahatan dukun beranak. Ada Ibu LN. Selamat sore Pak Farli dan Ibu L. Saya ke Pak Farli dulu. Pak Farli, bagaimana praktik jual beli ini terbongkar? Tapi saya ke Ibu L dulu. Ibu L, bagaimana ceritanya sehingga bayi Anda dijual oleh pelaku, Ibu? Ibu L, bisa mendengar suara saya, Ibu? Bisa. Ibu, bisa Anda ceritakan bagaimana awalnya pelaku menjual bayi Anda dan kapan kejadiannya? Apakah ada persetujuan dari Anda, Ibu? Saya tidak menjual anak saya tidak suruh dia. Saya diminta waktu saya melahirkan, waktu itu Desember tanggal 28 tahun 2020. Baik. Saya lagi diminta, saya tanya mau minta berapa sama Cici, dibilang minta 1.100.000. Uang saya cuma 100, dikasih sama Cici. Saya bilang begini,
mau cari doi dulu. Mau kasih sama Cici itu lagi 1 juta. Ibu, Masih ada 5 hari tuh anak di rumah. Ibu, maksudnya 1.100.000 ini adalah biaya persalinan. Biaya persalinan diminta sama saya. Tapi uang Anda hanya 100.000 saat itu. Iya, iya. Itu setelah melahirkan, angka 1.100.000 disebutkan. Iya. Tapi pada saat sebelum proses melahirkan, Ibu, sebenarnya sudah disebutkankah 1.100.000 ini atau belum? Saya nanti habis melahirkan, saya tanya mau diminta berapa Cici. Baru disebut 1.100.000. 1.100.000 dan Anda hanya punya uang 100.000 saat itu. 100.000. Kemudian langsung dibawa anak Anda atau bagaimana? Saya dengan dia waktu itu satu kos. Satu kos. Iya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan oleh Cici saat itu sebagai pelaku? Langsung membawa anak Anda ke pembelinya atau bagaimana, Ibu? Belum, masih ada 5 hari itu adik di rumah, tapi dia yang jaga. Saya kan cari uang. Maksud Anda dijaga? Dikasih. Ibu, mohon maaf, maksud Anda dijaga, ditahan di kamar pelaku? Iya, ditahan karena kan saya nggak ada toh. Saya lagi cari doi untuk bayar persalinan. Lagi mencari uang untuk membayar biaya persalinan. Kemudian setelah 5 hari, Iya. bagaimana lagi, Bu? Setelah 5 hari saya pergi di pasar mencari uang itu sisa. Tapi saya ke rumah malam waktu itu hujan. Lalu Riki di rumah sudah tidak ada anak saya, dengan itu ibu mengambil anak saya. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, Ibu? Tidak ada. Itu di hari keberapa? Tidak ada. Maksud saya di hari keberapa, Ibu, anak Anda dibawa hari ke-6? Di 5 hari. Oke, di hari ke-5. Ada informasi dibawa kemana? Waktu itu saya tanya, saya sudah dari kita di rumah. Baru saya tanya, mana anak saya? Dibilang kata sudah dibawa. Dibawa kemana? Saya juga dia nggak jawab kan. Cuma saya tanya mana anak saya. Dia bilang kata sudah dibawa oleh ibu siapa itu. Saya minta nomor ibu itu, dia bilang nggak ada sama dia. Kemudian apa yang Anda Lalu lakukan? saya sempat Apa yang Anda lakukan saat itu, Ibu? marah saya. Saya sempat marah kenapa tidak persetujuan saya anak saya dikasih sama Cici. Oke, setelah itu Anda mencoba mencari anak Anda karena tidak diberikan informasi siapa yang membeli ya saat itu ya, Ibu? Saya ada berapa hari itu cari-cari, tanya sama dorang bilang nggak tahu kata siapa itu ibu yang ambil. Nanti itu di ada tes DNA baru aku dapat secara langsung dengan itu adik nanti selama 9 bulan ini. Ketemu di mana, Ibu, akhirnya anak Anda? Di Warnia Plaza waktu tes DNA. Tes DNA? Iya. Tes DNA. Jadi anak Anda sekarang sudah bersama Anda lagi ya, Ibu El ya? Sudah tidak lagi. Maksudnya sama ibu yang dikasih sama Cici itu. Oh, jadi Anda masih belum ketemu dengan anak Anda? Sudah ketemu, tapi anak saya kan sama ibu yang dikasih sama Cici. Berarti belum dikembalikan ya? Belum. Oke. Karena dibilang kata sudah dikasih doi kata sama Cici. Berapa dijual, Ibu? Saya nggak tahu. Tapi Cici memberi uang kepada Anda, Ibu El? Waktu itu saya udah semalam dikasih itu adik, dia besok malam dia kasih doi 700.000. Baru saya tanya. 700.000? Iya, saya tanya, doi apa ini? Baru dia bilang ambil jo kata. Nggak nasi makan jo dulu nggak anak-anak dari 1 hari ini belum makan.
Oke. Jadi saya ambil, saya tidak tahu kalau itu doi yang waktu dia menjual anak saya. 700.000 yang Anda dapatkan. Saat ini berarti anak Anda usianya berapa bulan, Ibu? Tanggal 28 ini sudah 9 bulan. 9 bulan, dan Anda hanya ketemu satu kali ya saat itu? Satu kali waktu tes DNA. Saat tes DNA. Baik, saya ke Pak Farli. Pak Farli, bagaimana ini anak dari Ibu LN ini masih ada pada pembeli yang dijual oleh pelaku Cici. Bagaimana kasus ini, Pak Farli? Jadi begini, Pak, memang sampai saat ini kita baru memastikan bahwa semua kondisi anak, 3 orang anak ini dalam keadaan sehat, kan? Nah, sementara kasusnya masih dalam penanganan, kan? Nanti kita akan serahkan sama ibu, kan? Tapi karena masih dalam proses penanganan polisi, kan? Kita harap akan ke sana, akan serahkan ke ibu, dan sama seperti perlakuan sama Ibu Mita, kita bawa ke UPTD untuk dilayani khususnya trauma healing. Karena Ibu L ini kan saat ini masih sibuk bekerja, dan kami khawatirkan kan cukup banyak juga anak dari Ibu L, kan? Kami khawatir nanti anak itu tidak mendapatkan hak asuhnya dengan baik. Jadi memang kami ada kesempatan tertentu kita akan serahkan sesuai yang haknya ibu. Demikian, Pak. Tapi anak dari Ibu L ini posisinya sekarang di mana, Pak Farli? Masih di orang tua asuh sebagaimana penyerahan itu. Tapi kami tetap memantau terus kondisi kesehatan dari anak itu. Oke. Ada estimasikah kapan Ibu L ini bisa ketemu kembali dengan buah hatinya, Pak? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Nah, pembeli ini yang membeli dan memberikan uang kepada pelaku ini Cici, bagaimana prosesnya, Pak? Apakah akan dipidanakan juga atau bagaimana, Pak? Jadi sampai hari ini kita masih sangkakan pasal itu kepada pelaku, dalam hal ini si Cici. Pengembangan akan kita lihat nanti dalam proses penanganan perkara. Tapi pengakuan dari proses penjualan ini, pengakuan dari Cici ini kepada para pembelinya, anak ini statusnya apa? Apakah memang dia mengaku bahwa ini adalah anak dari ibu-ibu yang tidak bisa membayarkan uang persalinan, atau apa pengakuannya, Pak? Jadi rata-rata ibu ini kan para calon ibu angkat ini kan, yang mungkin mereka beli lewat Cici atau si pelaku, itu kan mereka kawin tapi belum menikah, atau menikah tapi belum punya anak, kan? Jadi maksud mereka itu mengambil anak dari Cici itu untuk diasuh sebagai layaknya anak sendiri, kan? Tapi prosesnya salah. Oke, berarti orang tua yang mencari anak asuh begitu ya, Pak ya? Iya. Oke, selain anak dari Ibu LN ini, ada juga anak dari Ibu M. Ada 2 orang kalau tidak salah. Benar informasi tersebut, Pak? Dan posisinya di mana 2 anak ini? Betul. Jadi untuk si anak dari Ibu M, itu satunya masih sama ibu asuh. Dan untuk satunya lagi kita sudah jemput karena dia kondisinya masih bayi, baru usianya 1 bulan lebih, kurang lebih. Jadi kami jemput di Minahasa Utara, wilayah Minahasa Utara, dan sudah bersama dengan Ibu M. Sudah bersama? Sudah bersama dan sudah dirawat di UPTD atau unit pelayanan terpadu yang berada di bawah naungan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi. Oke, kalau yang satu lagi yang masih ada di orang tua asuh, usia berapa dan posisinya sudah terlacakkah di mana? Sudah 1 tahun, yang satu itu usianya 1 tahun 4 bulan. Posisinya di mana, Dan Pak? sampai saat ini ada di Malalayang, sama-sama seperti Ibu L ini. Masih di area di Manado ya, Pak ya? Sulawesi Utara? Masih di Manado, iya. Oke. Pak, bagaimana sebenarnya kasus ini terbongkar? Pelaku ini sebenarnya sudah beraksi pada tahun 2020 kalau tidak salah, Pak Farli. Betul. Jadi awalnya adalah laporan masyarakat bahwa
tersangka yang notabene sebagai dukun beranak atau biang kampung sering membantu proses persalinan, proses persalinan. Kemudian ada indikasi bahwa anak yang dibantu itu, ibunya dibantu bersalin itu, karena dibebani dengan biaya persalinan tadi, anaknya tidak, orang tuanya atau ibunya tidak mampu, anaknya kemudian dijual kepada orang lain. Jadi sejak 2020 itu. Sementara untuk proses dia sebagai dukun beranak itu dia sendiri pun tidak tahu dimulai dia sejak kapan. Tapi untuk penjualan bayi itu dimulai tahun 2020 dengan ibu dari M ini yang pertama. Tapi apakah pelaku Cici ini memang punya latar belakang ilmu misalnya sebagai bidan atau bagaimana, Pak? Tidak ada sama sekali, Pak. Jadi pelaku ini tidak punya bidang ilmu dalam hal bidan sebagai bidan atau tenaga kesehatan yang membantu orang tua atau ibu untuk proses persalinan. Jadi dia semata-mata sebagai biang kampung atau dukun beranak. Tapi motif dia, Pak Farli, memang sengaja ingin menjual bayi tersebut, dan apakah memang dia sebelumnya tahu bahwa dua ibu ini yang akan melahirkan pada saat itu memang tidak memiliki uang untuk membayar atau bagaimana, Pak? Jadi begini, tadi sudah disampaikan Ibu L, memang pelaku dan dua ibu ini memang tempat tinggalnya sama, kan? Karena latar belakang sebagai pendatang dari Gorontalo, tinggalnya di tempat kos yang ada di Pakoa, kan? Jadi sehingga sudah ada komunikasi awal seperti itu. Jadi pada saat proses persalinan kan sudah ada cerita-cerita bahwa tersangka ini sering membantu orang dalam persalinan. Demikian. Baik, saya ke Ibu L. Ibu L, selama 9 bulan sebelum Anda bertemu dengan buah hati Anda, apa yang sudah Anda lakukan? Apakah selama 9 bulan itu Anda terus mencari buah hati Anda? Saya mencari. Kemana saja, Ibu? Tapi saya mencari, saya tanya-tanya, tapi saya nggak dapat. Dibilang kan orang jauh yang ambil anak saya. Orang mana, Bu? Saya cari anak saya. Boleh mau 1 bulan ada cari-cari. Cuma lantaran kan baru habis melahirkan, tidak kuat kan. Nanti so kuat baru ada cari. Mari Anda ada orang bilang kalau cuma dekat situ di Malalayang. Kalau cuma di Malalayang berapa lama dan di Pakoa itu di Malalayang kok yang nak mau dapat tuh anak. Cuma dia bilang kata jauh, kata tuh orang dapat ambil. Baru dia bilang Pak itu Ci yang ada bakas kita saya pe anak, yang mana saya cuma antar anak itu, lalu saya pergi ke Ternate. Lalu pergi ke Ternate, begitu? Iya. Sempat lapor polisi, Bu? Ya? Ibu L sempat lapor polisi? Nggak sempat, karena waktu itu juga saya lagi ada urus anak saya yang lain kan, 2. Saya kan kos. Anak saya 1 baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Tapi saya kasih yang suami saya kan sudah meninggal. Sudah meninggal. Tapi selama Anda mencari itu, Anda masih satu kos dan masih sering bertemu dengan Cici, ya, Bu, ya? Sudah enggak. Oh, sudah tidak? Dia sudah tidak. Dia sudah berpindah di tempat sebelah. Tidak jauh, tidak jauh. Tapi Cici ini masih sering membantu proses persalinan orang lain, begitu? Ya, dengar-dengar masih begitu juga dia melahirkan orang, Kalau tes DNA yang tadi Anda ceritakan itu kapan, Bu? Berapa hari lalu itu. Oh, jadi setelah kasusnya terbongkar ya, Bu, ya? Iya.
Baik, saya ke Pak Farli. Pak Farli, saat ini tersangka ada informasi apa lagi yang digali dari tersangka Cici ini, Pak Farli? Terima kasih. Jadi kami memang masih pengembangan karena di rumahnya tersangka ada seorang anak juga yang memang bukan anak, sepertinya bukan anak dari tersangka. Nah, jadi kami mungkin masih mendalami hal tersebut. Apakah anak tersebut hasil dari tersangka membantu persalinan? Cuma memang anak tersebut sudah tidak kecil lagi, sudah usia-usia balita. Namun masih dalam pengembangan kami, Pak. Demikian. Tapi ada kemungkinan tidak, Pak Farli, anak-anak lain yang dijual tidak hanya 3 anak ini yang sudah ketahuan, Pak? Ada kemungkinan seperti itu? Kami masih mendalami. Jadi sampai sejauh ini kami masih dalami bahwa hasilnya masih baru 3 orang bayi tersebut. Kalau proses melahirkannya di dalam rumah kos tersebut ya, Pak ya? Iya, betul. Ada saksi-saksi lagi yang diperiksa oleh pihak kepolisian selain tersangka Cici ini? Ada saksi, ada, termasuk membantu proses persalinan. Siapa, Pak, yang membantu? Ada wanita yang saksi kita jadikan sementara satu-satunya saksi untuk membantu proses persalinan, bukan proses penjualan. Jadi kita garis bawahi, membantu proses persalinan. Kalau yang membantu menghubungkan antara Cici ini dengan para orang tua asuhnya siapa sebenarnya, Pak? Apa dia mencari sendiri? Ada, sementara ada yang kita jadikan statusnya masih dalam pengembangan juga. Kita sementara statusnya sebagai saksi. Jadi seperti contoh dari bayi pertama ke bayi kedua, yang dalam hal ini bayi kedua itu anaknya dari Ibu L ini. Jadi bayi pertama ini orang tuanya menyampaikan ke orang tua asuh ke yang bayi kedua. Jadi perantaranya orang tua pertama ini yang jadi perantara dari Ibu L untuk bayi kedua. Baik. Sama-sama di Malalayang. Baik, terakhir untuk Pak Farli, jeratan hukum untuk tersangka seperti apa, Pak? Jadi sementara kita konstruksikan ke pasal 83 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 3 tahun, maksimalnya 15 tahun, dan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancamannya sama, minimal 3 tahun, maksimalnya 15 tahun. Maksimal 15 tahun. Baik, terakhir saya ke Ibu L. Ibu L, harapan Anda tentu ingin segera bertemu dengan buah hati Anda. Bisa Anda sampaikan harapan Anda mungkin kepada pihak kepolisian? Saat ini ada Pak Farli juga bergabung bersama kami, Ibu. Ya, harapan saya anak saya dikembalikan, Pak. Karena saya kan saya kan tidak jual anak saya. Anak saya suka mau kasih balik Pak kita. Karena kan kita biarpun kita nak kasih anak-anak orang. Saya suka anak saya dikembalikan. Cuma itu saya minta. Karena saya tidak suruh-suruh jual anak saya sama Cici. Baru sekali saya ketemu waktu tes DNA. Saya mau peluk, dia nggak mau. Ibu, kasih bagaimana? Kita mau suka peluk tapi anak kok dia nggak mau. Cuma 1 kali kita dapat lihat dia waktu tes DNA. 9 bulan baru itu kita dapat lihat tapi apa? Tanya-tanya sama Cici, dia bilang orang Jawa yang ambil. Saya sudah tidak punya suami, tapi saya mampu mesti makan sampai anak-anak saya kerja. Kasih bersih putih, Tete Rica. Baik. Iya, cuma itu Pak, saya suka anak saya. Baik, itu anak saya kembalikan sama saya.
segera bertemu dengan buah hati Anda, Ibu L. Tadi Pak Farli sudah mengatakan saat ini pihak kepolisian akan terus berupaya keras untuk anak Anda segera bertemu dan kembali ke pelukan Anda, Ibu L. Semoga segera bertemu dengan buah hatinya. Sehat selalu, Ibu. Dan Pak Farli juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Farli dan juga Ibu L. Sehat selalu. Selamat sore.